Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Anggrini Marofa dari Prodi D3 Manajemen Informatika kelas 1D, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan proyek akhir saya pada mata kuliah Praktikum Dasar Pemrograman dengan tema perbankan dengan judul ATM. Langsung saja pada pemrogramannya. Pertama, import java.util.scanner ini digunakan untuk import library-nya. Masuk pada public class ATM Fatma. Mula-mula di sini ada ini adalah deklarasi variabel yang akan digunakan pada pemrograman ATM ini. Pertama, public static scanner input sama dengan new scanner. Sistem ini digunakan untuk deklarasi variabel input. Public static string ada pin, coba, dan jenis bayar. Public static int ada pilihan, tarik, nominal tarik, transfer, jenis, norek tujuan, bayar, bank, setor tunai, jumlah setor, cek saldo, inforek, saldo, dan juga norek. Dan untuk saldo dan norek ini isiannya sudah terdefinisi secara default. Di sini menggunakan modifikasi publik. Mengapa? Karena agar deklarasi variabel ini dapat digunakan ke seluruh fungsi-fungsi asalkan fungsi tersebut tetap di dalam kelas ATM Fatma. Jadi tanpa kita mendeklarasikan satu persatu pada masing-masing fungsi. Fungsi ini bisa digunakan pada seluruh fungsi yang ada di kelas ATM Fatma ini. Selanjutnya pada fungsi main, system out println. Di sini saya menampilkan teks kreativitas untuk menampilkan nama dari ATM ini dan juga menampilkan PT bank dari ATM ini. Selanjutnya, sistem out println masukkan pin, tekan enter jika selesai masukkan pin. Untuk variabel pin ini akan nilainya atau pinnya akan diinputkan oleh user. Setelah itu di sini ada pengkondisian. Jika pin equals atau nilainya sama dengan 252525, maka akan mengeksekusi nilai atau mengeksekusi perintah yang ada di fungsi if ini. Jadi setelah memasukkan 252525 ini akan mengoutputkan data dari pemilik ATM. Dan di sini ada perulangan while. Jadi di program ini akan berjalan sekali. Misalkan di dalam transaksi ini ada metode penarikan. Nah, ada metode penarikan ini. Jika metode penarikan ini, fungsi penarikan ini sudah selesai melakukan transaksi, maka nanti akan ada pertanyaan, apakah Anda ingin mencoba lagi? Nah, setelah itu, jika ya, maka akan melakukan perulangan atau mengeksekusi si transaksi ini. Dan jika tidak, maka dia akan keluar dari perulangan dan mengoutputkan data dan juga transaksi terakhir. Perulangan duel ini akan terus dieksekusi selama user itu menginputkan Y, begitu. Dan while ini coba.equals ignore case Y, artinya jika si user itu bebas menginputkan Y kecil atau Y besar dan tidak berpengaruh di sini, walaupun si user itu menginputkan Y kecil, program ini akan terus berjalan. Dan untuk else-nya si if ini, ketika pin-nya salah, maka akan mengoutputkan maaf, pin yang Anda masukkan itu salah, dan akan mengoutputkan data dan juga transaksi akhir dengan nilai 000. Nanti akan saya perlihatkan di hasilnya. Selanjutnya masuk pada transaksi. Jadi jika pin sudah benar, metode transaksi ini akan dipanggil. Nah, masuk pada fungsi transaksi. Di sini system out println, pilihan jenis transaksi ada penarikan, transfer, pembayaran, setor tunai, cek saldo, dan juga info rekening. System out println memasukkan pilihan, dan untuk variabel pilihan ini akan diinputkan oleh user. Untuk pilihan ini saya menggunakan
switch cash. Jadi switch cash ini kita akan menginputkan sesuai cash yang kita masukkan atau sesuai cash yang kita inputkan. Seperti itu. Nah, di pilihan switch cash pada transaksi ini ada 6 cash dan juga 1 default. Dan masing-masing cash memiliki satu metode yang sesuai dengan apa yang diinputkan. Jadi cash 1 itu penarikan dengan metodenya penarikan break. Cash 2 transfer dengan metode transfer dan break. Cash 3 pembayaran, metode pembayaran break. Cash 4 store tunai, metode store tunai atau fungsi break. Cash 5 cek saldo, metode cek saldo. Cash 6 info rekening. Nah, untuk default ini jika user itu menginputkan cash yang salah atau lebih dari 6 atau kurang dari 1. Jadi nanti akan mengoutputkan maaf input yang Anda masukkan salah dan pilih ulang. Jadi setelah kita melakukan kesalahan inputan akan memanggil si metode transaksi ini untuk melakukan perulangan, maksudnya untuk melakukan pemilihan ulang dan break. Masuk pada case 1 atau fungsi metode penarikan. Di sini menggunakan array nominal. Di sini terdapat nominal pecahan uang yang bisa digunakan dalam transaksi di ATM ini. Ada 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta dan juga 2 juta. Sistem outprinter pilih jumlah penarikan tunai yang Anda inginkan. Variabel tarik ini akan diinputkan oleh user untuk memilih dari pilihan array tadi. Nominal tarik sama dengan nominal kurung siku tarik dikurangi 1. Mengapa tarik dikurangi 1? Karena pada dasarnya indeks pada array itu dimulai dari 0. Maka tarik dikurangi 1. Dan saldo ini sama dengan saldo dikurangi nominal tarik. Jadi saldo ini akan menghasilkan saldo kita, saldo yang sudah didefinisikan tadi di atas 5 juta dikurangi nominal tarik yang sudah kita inputkan. Sistem outprinter penarikan tunai berhasil, saldo Anda tersisa plus saldo. Selanjutnya pada fungsi transfer. Masukkan jumlah uang yang akan Anda transfer. Variabel transfer ini atau jumlah dari jumlah uang yang akan kita transfer itu akan diinputkan oleh user. Sistem outprinter pilih bank tujuan transfer. String di sini menggunakan array bank. Di sini ada BRI, BCA, Mandiri, BNI dan juga BTN. Variabel bank ini atau pilihan tujuan transfer ini akan diinputkan oleh user. Masukkan nomor rekening tujuan. Nomor tujuan ini juga akan diinputkan oleh user. Saldo sama dengan saldo dikurangi transfer, jumlah uang yang kita transfer tadi, dan setelah itu akan mengoutputkan transaksi Anda berhasil. Berikut rinciannya. Sistem output bank plus bank dikurangi 1 seperti yang saya jelaskan tadi, karena indeks pada array itu dimulai dari 0. Norek tujuan sama dengan plus norek tujuan yang sudah diinputkan, jumlah itu plus jumlah uang yang transfer yang sudah diinputkan, dan juga saldo Anda itu saldo tersisa. Jadi saldo sama dengan saldo dikurangi transfer. Selanjutnya pada fungsi pembayaran. Silakan masukkan jenis pembayaran. Di sini juga menggunakan array 1, string jenis bayar, kurung siku, Shopee, Dana, Link Aja, GoPay, OVO, Tokopedia. Ada 6 pilihan jenis pembayaran. Ini akan diinputkan oleh user. Masukkan jumlah uang pembayaran. Ini juga akan diinputkan oleh user. Saldo sama dengan saldo dikurangi bayar. Setelah itu akan mengoutputkan pembayaran Anda ke jenis bayar, jenis dikurangi 1 plus berhasil. Sistem outprinter saldo Anda tersisa plus saldo. Selanjutnya pada fungsi store tunai. Di dalam store tunai ini ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Jadi untuk peraturannya, mesin ini hanya menerima uang tunai sebesar 50.000 dan juga 100.000. Mohon perhatian untuk memastikan nominal uang Anda dan juga merapikan uang Anda.
pertama, silakan masukkan uang yang akan Anda store, ini diinputkan oleh user, dan juga jumlahnya juga silakan masukkan jumlah lembar uang. Jumlah store ini juga akan diinputkan oleh user. Saldo sama dengan saldo ditambah store tunai dikalikan jumlah store. Di dalam fungsi store tunai ini ada pengkondisian if else. Jadi jika store tunai sama dengan 50, maka outputnya akan menampilkan data dari pemilik ATM plus jumlah store tunai dan juga saldo. Else if store tunai sama dengan 100.000 sama akan mengoutputkan seperti yang 50.000 tadi. Dan jika user menginputkan uang yang salah atau selain 50 dan 100.000, maka akan output store tunai Anda gagal. Selanjutnya pada fungsi cek saldo. Di sini hanya mengoutputkan saldo saja. Pada fungsi inforec di sini akan untuk melihat data dari pemilik ATM. Nah, cukup itu pemrograman dari ATM saya. Di sini saya akan menampilkan dari hasilnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka ATM. Nah, di sini ada kreativitas nama dari ATM dan juga PT-nya Bank Fatma Sejahtera. Masukkan PIN dan tekan enter jika selesai memasukkan PIN. Di sini akan memasukkan PIN-nya 252525. Enter. Nah, di sini akan mengoutputkan data dari pemilik ATM dan juga ada pilih jenis transaksi. Di sini ada transaksi penarikan, transfer, pembayaran, store tunai, cek saldo, info rekening. Masukkan pilihan. Di sini saya akan mencoba satu penarikan. Nah, di dalam penarikan ada array atau pilihan penarikan. Jumlah penarikan tunai yang Anda inginkan 100.000, 200, 500, 1 juta dan juga 2 juta. Di sini saya akan mencoba yang 1 juta. Penarikan tunai Anda berhasil, saldo Anda tersisa 4 juta karena saldo awal tadi kan sudah didefinisikan sebesar 5 juta. Di sini tadi dikurang 1 juta menjadi 4 juta. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya. 2. Transfer. Masukkan jumlah yang akan Anda transfer. Oke, saya akan masukkan 1 juta juga. Nah, pilih bank tujuan transfer. Bebas. Masukkan nomor tujuan. Nah, setelah kita masukkan semuanya atau inputkan semuanya, akan mengoutputkan transaksi Anda berhasil berikut rinciannya. Bank BRI sesuai yang saya inputkan, norek tujuan sesuai yang diinputkan, jumlah sesuai yang diinputkan, dan juga saldo. Terakhir, karena tadi saldonya tersisa 4 juta dikurangi dengan 1 juta sesuai inputan tadi, maka hasilnya 3 juta. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya. Selanjutnya, satu pilihan 3 pembayaran. Pembayaran di sini ada array, Shopee, Dana, Link Aja, GoPay, OVO, dan Tokopedia. Sini saya akan mencoba GoPay. Masukkan jumlah pembayaran 1 juta. 1 juta. Nah, pembayaran Anda ke GoPay berhasil, saldo Anda tersisa 2 juta karena tadi terakhir 3 juta dan 3 juta dikurangi 1 juta sama dengan 2 juta. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya. Selanjutnya store tunai. Nah, seperti tadi ada peraturan tersendiri di store tunai ini. Hanya uang 50 dan juga 100.000 yang bisa diinputkan. Saya akan mencoba menginputkan 100.000. Nah, silakan masukkan jumlah lembar uang yang akan di store 10. Nah, karena 100.000 ini dikalikan 10 kan 1 juta. Jadi sisa saldo saya tadi 2 juta ditambah 1 juta sama dengan 3 juta. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Ya. Selanjutnya pada cek saldo. Ini hanya mengoutputkan cek saldo saja atau saldo saya tersisa berapa.
ya, info rekening. Nah, info rekening ini sebenarnya sama, juga ada saldo, tetapi yang lengkap di sini akan digunakan untuk melihat data dari pemilik ATM ini, nama, nomor rekening, dan juga saldo sisa. Apakah ingin mencoba lagi? No. Nah, setelah kita no atau keluar dari pemrograman ini, akan mengoutputkan data dari pemilik ATM dan juga transaksi terakhir yang sudah kita lakukan dari beberapa case atau pemilihan tadi. Transaksi dari penarikan, transfer, pembayaran, setor tunai, cek saldo, info rekening. Nah, ini hasilnya. Di sini saya akan mencoba jika PIN salah. Nah, jika PIN salah nanti akan mengoutputkan maaf PIN yang ada masukkan salah, dan juga ada ini transaksi dengan 00 seperti yang saya jelaskan pertama tadi, karena kita belum melakukan transaksi sama sekali. Saya akan mencoba pada setor tunai dengan menginputkan uang tunai yang tidak sesuai dengan ini, contohnya 12 gitu. Nah, tetap memasukkan jumlah lembar karena seperti yang kita bayangkan, jika di mesin ATM kita masukkan uang dan di situ terdeteksi beberapa lembar, tetapi jika tidak sesuai seperti ini, nah setor tunai tetap akan gagal walaupun terbaca jumlahnya dan juga uangnya, tetapi setor gagal karena tidak sesuai dengan peraturan. Nah, seperti itu pemrograman dari ATM saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.